Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desiria Pertiwi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis sistem informasi akuntansi pada perusahaan jasa laundry. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurika Naya. Dan pada pemaparan materi kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya itu Aisyah Putriana Riani dan Naila Sarah Salsabila. Dan dalam presentasi kali ini ada beberapa hal yang kami akan bahas. Yang pertama yaitu ada deskripsi perusahaan, proses akuntansi yang ditentukan, dan alur sistem informasi akuntansi dan rekomendasi peningkatan. Yang pertama ini ada profil perusahaan, yaitu Ambara Runi Laundry Dairy Cleaning adalah perusahaan yang telah berpengalaman lebih dari 3 dekade dalam memberikan layanan laundry dan dairy cleaning terbaik. Sejak berdiri pada tahun 1992, perusahaan ini selalu berfokus pada kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan yang cepat, berkualitas tinggi, dan ramah lingkungan. Dengan layanan yang terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan pasar, Ambara Runi Laundry siap menjadi solusi kebersihan pakaian yang handal bagi seluruh pelanggan. Dan untuk pendiri laundry tersebut yaitu Bapak Haji Suparno, alamatnya yaitu di Jalan Naniar nomor Naniar 2 nomor 15A Kranji Bekasi Barat. Dan teleponnya itu ada 021 8895 2389 atau 0813 11 17 2296. Selanjutnya ini ada sejarah perusahaan. Ambara Runi Laundry dan Dairy Cleaning didirikan pada tahun 1992 dengan visi menjadi solusi kebutuhan laundry masyarakat perkotaan yang sibuk. Dimulai dengan peralatan sederhana, perusahaan ini berkomitmen pada kualitas dan pelayanan unggul. Dengan menggunakan teknologi modern dan metode ramah lingkungan, Ambara Runi terus berkembang hingga kini menjadi penyedia laundry terpercaya di Bekasi dengan banyak cabang. Filosofinya adalah tidak hanya membersihkan pakaian, tetapi juga memberikan keamanan dan kepercayaan ke pelanggan. Dengan komitmen terhadap kualitas dan inovasi, Ambara Runi telah mempertahankan kepercayaan pelanggan selama lebih dari 3 dekade. Baik, selanjutnya ini ada produk dan layanan. Ambara Runi Laundry dan Dairy Cleaning menyediakan beragam layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan kebersihan pakaian dengan hasil terbaik. Berikut ini ada layanan utama yang ditawarkan. Yang pertama ini ada laundry basah dan kering, yaitu proses pencucian profesional yang menggunakan teknologi modern untuk memastikan pakaian bersih, sempurna, tanpa merusak serat kain. Layanan ini cocok untuk pakaian sehari-hari maupun pakaian khusus. Selanjutnya yang kedua ini ada penyetrikaan profesional, yaitu menyediakan layanan setrika dengan hasil yang rapi dan siap pakai, juga menggunakan teknik yang menjaga kualitas kain agar tetap awet. Selanjutnya ini ada perawatan khusus, yaitu layanan khusus untuk pakaian yang berbahan sensitif seperti gaun, jas, atau pakaian pesta. Perawatan ini juga mencakup barang seperti tas, sepatu, gorden dengan metode yang aman dan efektif. Dan yang terakhir ini ada layanan antarjemput, yaitu demi kenyamanan pelanggan, Ambara Runi menawarkan layanan antarjemput pakaian yang menjangkau wilayah Bekasi dan sekitarnya. Eh, Lalu memastikan pelanggan tidak perlu repot datang langsung ke tempat pengerjaan yang mungkin eh, jauh dari rumahnya. Dengan fokus pada kualitas, efisiensi, dan pelayanan ramah, Ambara Runi Laundry and Dairy Cleaning berkomitmen untuk menjadi solusi terpercaya bagi segala kebutuhan kebersihan pakaian. Oke, selanjutnya, perkenalkan saya Naila Sarah. Saya akan menjelaskan target pasar. Runi Laundry and Dry Cleaning menjangkau berbagai segmen pelanggan, mulai dari individu dan rumah tangga hingga institusi. Untuk masyarakat perkotaan yang sibuk, layanan ini menjadi solusi praktis bagi kebutuhan pencucian pakaian sehari-hari.
Keluarga yang ingin menjaga kebersihan dan kerapian pakaian juga menjadi bagian dari target utama. Selain itu, karyawan kantor dan perusahaan yang membutuhkan perawatan khusus untuk seragam kerja atau pakaian formal seperti jas dan blazer juga dilayani dengan layanan profesional. Tidak hanya itu, Ambaruni melayani hotel dan penginapan yang memerlukan pencucian linen seperti spray, handuk, dan gorden dengan standar kebersihan tinggi. Untuk pelanggan khusus seperti pemilik pakaian berbahan sensitif atau kolektor tas dan sepatu, layanan dry cleaning serta perawatan khusus tersedia untuk menjaga keawetan dan tampilan barang tersebut dengan cakupan yang luas. Ambaruni memastikan setiap pelanggan mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif. Ambaruni Laundry and Dry Cleaning unggul dalam hal kualitas layanan dan kecepatan pengerjaan. Keunggulan utama yang dimiliki perusahaan ini adalah penggunaan teknologi modern dalam proses pencucian dan pengeringan, serta bahan pembersih yang ramah lingkungan, namun tetap efektif dalam membersihkan kotoran. Selain itu, perusahaan ini berfokus pada pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif, memastikan bahwa setiap pelanggan merasa puas dengan hasil dan layanan yang diterima. Pengalaman lebih dari 30 tahun di industri ini juga memberikan dan menunjukkan bahwa Ambaruni memiliki pemahaman mendalam mengenai kebutuhan pelanggan dan tren di pasar laundry. Tidak hanya itu saja, tetapi Ambaruni Laundry and Dry Cleaning juga bertanggung jawab untuk mengganti barang yang hilang atau rusak diganti dengan sebesar 10 kali ongkos laundry. Selanjutnya, tujuan bisnis dan rencana masa depan. Ambaruni Laundry and Dry Cleaning berencana untuk terus memperluas jangkauan layanan dengan membuka cabang baru di berbagai lokasi strategis di sekitar Bekasi dan daerah lainnya. Perusahaan ini juga berfokus pada pengembangan layanan baru yang lebih inovatif, seperti penggunaan teknologi digital untuk mempermudah proses pemesanan dan pembayaran. Selain itu, Ambaruni berencana untuk meningkatkan kemampuan operasionalnya melalui pelatihan berkelanjutan bagi karyawan dan investasi dalam peralatan yang lebih efisien. Di masa depan, Ambaruni juga berharap dapat menjadi perusahaan laundry terbesar dan paling terpercaya di wilayahnya dengan pelanggan yang loyal dan puas. Selanjutnya adalah proses akuntansi yang ditentukan. Yang pertama, identifikasi transaksi utama. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa laundry seperti Ambaruni Laundry dan Dry Cleaning menjalankan berbagai transaksi utama yang secara langsung mendukung kelancaran kegiatan operasional sehari-hari. Transaksi-transaksi ini melibatkan berbagai aktivitas penting yang berkaitan dengan layanan kepada pelanggan dan pencatatan keuangan perusahaan. Mengingat bahwa perusahaan ini masih menggunakan sistem pencatatan manual, setiap transaksi harus didokumentasikan secara tertulis dalam buku, catatan, atau nota fisik yang berfungsi sebagai bukti dan arsip. Metode manual ini meskipun sederhana dan hemat biaya, memiliki keterbatasan seperti resiko kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta kurangnya efisiensi dalam pengelolaan informasi. Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai aktivitas keuangan yang berlangsung, berikut adalah identifikasi lebih rinci tentang transaksi utama yang ada di perusahaan ini. Yang pertama itu penerimaan uang dari klien. Penerimaan uang dari klien merupakan salah satu transaksi utama yang terjadi di Ambaruni Laundry and Dry Cleaning, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi kelangsungan operasional bisnis. Proses ini mencakup pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan atas layanan yang telah mereka terima, seperti pencucian pakaian, pengeringan, hingga penyetrikaan. Klien biasanya melakukan pembayaran secara tunai atau melalui transfer bank setelah layanan selesai atau saat penyerahan pakaian. Setiap transaksi kemudian dicatat secara manual di buku atau nota yang berfungsi sebagai bukti pembayaran sekaligus dokumentasi transaksi harian. Namun metode pencatatan manual ini masih memiliki keterbatasan, seperti potensi kesalahan dalam pencatatan dan kurangnya efisiensi dalam pengelolaan data. Dan berikut selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Aisyah.
Sebelumnya, perkenalkan aku Aisyah Putrianda Daryani dengan NIM 23043111058. Di sini mau menjelaskan mengenai pembayaran biaya operasional. Nah, dalam pembayaran biaya operasional, transaksi pembayaran biaya operasional ini mencakup sejumlah pengeluaran yang sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional perusahaan, terutama di industri jasa laundry. Beberapa pengeluaran utama yang tercatat dalam biaya operasional itu antara lain ada bahan baku, yang dimana pengeluaran untuk pembelian deterjen, pelembut pakaian, sabun cuci, serta plastik pembungkus yang digunakan untuk melayani kebutuhan pelanggan dalam proses pencucian dan pengemasan pakaian. Kedua, ada biaya rutin, yaitu pembayaran untuk kebutuhan sehari-hari seperti listrik, air, dan gas yang digunakan dalam proses operasional laundry, termasuk untuk menjalankan mesin cuci dan pengeringan. Ketiga, ada perawatan mesin. Biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin laundry yang dimana pada perusahaan yang kita identifikasi ini setiap 3 bulan sekali, guna memastikan mesin tetap berfungsi optimal dan mendukung kelancaran operasional. Yang terakhir itu ada biaya tenaga kerja, yang dimana biaya ini meliputi gaji dan tunjangan untuk karyawan yang bekerja di lapangan, termasuk petugas pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan. Nah, semua pengeluaran ini dicatat dengan manual dalam buku kas atau daftar pengeluaran harian yang mencakup rincian tentang jenis pembayaran, jumlah yang dikeluarkan, serta tanggal transaksi. Meskipun pencatatan manual ini sudah berjalan, proses ini seringkali menyulitkan perusahaan dalam memantau pengeluaran secara real-time dan akurat. Selain itu, pencatatan manual juga meningkatkan risiko kesalahan, seperti kelalaian dalam mencatat atau kesalahan dalam perhitungan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Ketidakakuratan dalam pencatatan juga bisa berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak tepat terkait alokasi dana dan pengalokasian biaya operasional, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kestabilan keuangan dan kelancaran operasional perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke pencatatan pendapatan dan biaya. Nah, di Ambaruni Laundry dan Dry Cleaning ini memiliki beberapa cabang yang tersebar di berbagai lokasi. Untuk memastikan setiap cabang dapat berjalan secara efisien dan terkelola dengan baik, perusahaan memperlakukan sistem pencatatan rutin yang dirancang untuk memantau dan mengelola aktivitas keuangan setiap cabang. Pencatatan ini bertujuan tidak hanya untuk mengetahui performa masing-masing cabang, tetapi juga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional harian. Beberapa hal yang dicatat secara rutin meliputi: pertama itu ada pendapatan harian dari setiap cabang. Nah, pendapatan harian ini dicatat oleh setiap cabang untuk memantau pemasukan harian dan performa operasional. Data ini membantu mengidentifikasi tren pendapatan seperti hari-hari dengan pemasukan tinggi atau rendah, serta menjadi dasar rekapitulasi pendapatan bulanan. Pencatatan dilakukan secara manual meskipun metode ini beresiko terhadap kesalahan pencatatan yang dapat mempengaruhi akurasi laporan. Nah, untuk bukti dan contoh pendapatan harian dari cabang dapat teman-teman lihat di layar. Oke, kedua itu ada pendapatan bulanan dari setiap cabang. Nah, data ini itu dikumpulkan untuk mengevaluasi kemampuan masing-masing cabang dalam mencapai target pendapatan, serta untuk memberikan gambaran tentang kontribusi setiap cabang terhadap pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Nah, untuk contoh dari pendapatan bulanan dari setiap cabang dari perusahaan yang telah kami identifikasi itu telah tampil di layar. Nah, yang ketiga itu ada rekapitulasi pengeluaran operasional per cabang. Pencatatan ini mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing cabang, seperti pembelian bahan baku, biaya perawatan mesin, serta biaya rutin lainnya seperti listrik dan air. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap cabang telah efisien dalam penggunaan anggaran. Selain itu, untuk mencatat kelancaran arus kas perusahaan, Ambaruni Laundry dan Dry Cleaning itu menetapkan bahwa setiap cabang harus menyetorkan pembayaran ke pusat itu selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya. Ketetapan ini diberlakukan untuk memastikan pengelolaan keuangan perusahaan tetap terkontrol serta mendorong setiap cabang untuk disiplin dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan mereka. Selanjutnya kita masuk ke flowchart pemesanan. Nah,
Bisa teman-teman lihat bahwasannya di flowchart pemesanan ini konsumen atau pelanggan dapat memulai dan dengan menyerahkan barang secara manual, dilanjutkan kepada pihak kasir untuk mencatat jumlah, jenis, dan juga waktu pengambilan pesanan secara manual juga. Dan dari pihak kasir akan memproses serta membuat dokumen berupa pembuatan nota dan tanda terima barang. Nah, dalam pembuatan nota dan tanda terima barang ini menghasilkan 3 rekapan nota dan tanda terima barang, yang dimana rekapan pertama itu diserahkan kepada pemilik, lalu pemilik akan mengarsipkannya berdasarkan tanggal. Terus rekapan kedua itu akan diarsipkan oleh kasir sesuai dengan tanggal juga, dan rekapan ketiga akan diserahkan kepada konsumen dan pelanggan. Nah, selanjutnya itu nanti kasir akan melakukan pemrosesan barang yang dibantu dengan karyawan-karyawan lainnya sehingga barang telah selesai. Nah, pada saat barang telah selesai, itu konsumen atau pelanggan dapat menyerahkan nota kembali dan dari pihak kasir dapat melakukan penyerahan barang secara manual. Dilanjutkan dengan pelanggan yang dapat menerima barang secara manual dan berakhirnya proses pemesanan pada pihak laundry. Tetapi sebelum itu, dari pihak kasir juga akan membuat dokumen pencatatan rekapitulasi pendanaan, yang dimana rekapitulasi ini akan menghasilkan 2 rekapan. Rekapan pendapatan pertama akan diberikan kepada pemilik dan juga akan diarsipkan berdasarkan tanggal, lalu rekapan kedua juga akan diarsipkan sendiri oleh bagian kasir sama dengan pengarsipan berdasarkan tanggal. Oke, selanjutnya flowchart pembelian. Dimulai dengan proses diawali dengan pengecekan stok barang atau bahan baku yang habis di gudang oleh kasir. Kemudian pembelian barang atau bahan baku ke supplier. Setelah pengecekan, dilakukan pembelian barang atau bahan baku ke supplier. Selanjutnya penjualan atau supplier. Yang pertama itu pembuatan bukti pembelian dan nota. Supplier membuat bukti pembelian dan nota atas penjualan barang. Kemudian penyerahan barang. Barang yang dibeli diserahkan kepada kasir beserta bukti pembelian dan nota. Selanjutnya akan diproses oleh kasir, yaitu penerimaan barang. Kasir menerima barang dan memverifikasi bukti pembelian dan nota. Lalu pembuatan laporan pembelian, kasir akan membuat laporan pembelian barang berdasarkan bukti pembelian. Selanjutnya akan diverifikasi laporan pembelian kepada pemilik menerima laporan pembelian yang dibuat kasir untuk memastikan keakuratan data. Setelah itu proses berakhir setelah laporan diverifikasi. Oke, berikut ini adalah flowchart penggajian karyawan. Dimulai dari bagian kasir ini akan menyiapkan data karyawan. Setelah daftar karyawan disiapkan, lalu bagian kasir akan membuat slip gaji untuk karyawan. Setelah itu slip gaji tersebut akan dikirimkan kepada pemilik untuk memvalidasi slip gaji karyawan. Setelah itu slip gaji tersebut diberikan ke kasir dalam dua rangkap. Rangkap kedua ini lalu diberikan ke karyawan. Setelah itu bagian kasir akan membuat laporan penggajian. Laporan penggajian ini terdapat dua rangkap. Rangkap pertama ini akan diberikan ke pemilik. Setelah itu bagian kasir ini akan menyerahkan gaji. Lalu gaji tersebut akan diterima oleh karyawan, dan untuk laporan penggajian ini diarsipkan berdasarkan tanggal. Jenis laporan yang diperlukan. Nah, berdasarkan identifikasi transaksi utama yang terjadi di Ambaruni Laundry dan Dry Cleaning, terdapat beberapa jenis laporan keuangan yang sangat diperlukan untuk memantau kinerja keuangan perusahaan secara efektif. Laporan-laporan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang kondisi keuangan perusahaan, membantu dalam pengambilan keputusan, serta memastikan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Jenis-jenis laporan keuangan tersebut itu antara lain adanya laporan laba rugi, yang dimana laporan laba rugi ini penting untuk menganalisis pendapatan dan pengeluaran perusahaan dalam periode tertentu. Dengan laporan laba rugi, perusahaan dapat mengetahui apakah operasional menghasilkan laba atau mengalami kerugian. Selain itu, laporan ini juga membantu mengidentifikasikan beban operasional yang perlu dikendalikan agar keuntungan dapat dioptimalkan.
Kedua ada laporan neraca, di mana laporan neraca ini menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu tertentu, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas. Dengan neraca, perusahaan dapat mengevaluasi keseimbangan antara aset yang dimiliki dan kewajiban yang harus dibayarkan, serta mengetahui nilai ekuitas sebagai representasi kekayaan bersih perusahaan. Informasi ini juga penting dalam merencanakan investasi atau ekspansi bisnis. Yang ketiga itu ada laporan arus kas, di mana laporan ini menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dalam periode tertentu, sehingga perusahaan dapat memantau likuiditas dan kelancaran operasionalnya. Laporan arus kas membantu memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup dana untuk menutupi kebutuhan operasional harian dan mengelola pembayaran rutin seperti gaji karyawan, listrik, dan bahan baku. Dan terakhir itu ada laporan perubahan modal. Nah, di laporan ini diperlukan untuk memantau perubahan dalam ekuitas perusahaan yang dapat dipengaruhi oleh laba bersih, investasi tambahan dari pemilik, atau pengambilan dana oleh pemilik. Dengan laporan ini, perusahaan dapat mengevaluasi pertumbuhan modal dan menilai keberhasilan strategi keuangan yang diterapkan. Lanjut ke rekomendasi peningkatan. Nah, di dalam rekomendasi peningkatan ini ada identifikasi permasalahan dalam sistem pencatatan. Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem pencatatan yang digunakan oleh perusahaan jasa laundry Ambaruni Laundry dan Dry Cleaning, ini dapat diketahui bahwa perusahaan masih mengandalkan pencatatan manual. Sistem ini memiliki beberapa kelemahan seperti rentan terhadap kesalahan manusia atau human error, sulit untuk melacak transaksi dalam jumlah besar, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun laporan keuangan. Selain itu, pencatatan manual juga tidak memiliki fitur otomatisasi yang dapat membantu perusahaan untuk memantau arus kas atau melakukan rekonsiliasi data dengan mudah. Resiko lain yang muncul adalah kemungkinan kehilangan data akibat kerusakan, buku catatan atau faktor lainnya seperti kelalaian dalam menyimpan dokumen dalam jangka panjang. Hal ini juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis karena data yang tidak lengkap atau tidak akurat akan mengurangi efektivitas analisis keuangan. Oke, selanjutnya berdasarkan hasil terhadap sistem pencatatan yang digunakan perusahaan jasa laundry tersebut, diketahui bahwa perusahaan masih mengandalkan pencatatan manual. Sistem ini memiliki beberapa kelemahan, seperti rentan terhadap kesalahan manusia atau human error, sulit untuk melacak transaksi dalam jumlah yang besar, dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyusun laporan keuangan. Selain itu, pencatatan manual juga tidak memiliki fitur otomatisasi yang dapat membantu perusahaan memantau arus kas atau melakukan rekonsiliasi dengan mudah. Resiko lain yang muncul adalah kemungkinan kehilangan data akibat kerusakan buku catatan atau faktor lain seperti kelalaian dalam menyimpan dokumen. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis karena data tidak lengkap atau tidak akurat akan mempengaruhi efektivitas analisis keuangan. Untuk meningkatkan efisiensi akuntansi dan mendukung keberlangsungan usaha, perusahaan perlu menggunakan sistem pencatatan yang lebih modern. Berikut ini ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi. Baik, yang pertama ini ada penggunaan perangkat lunak. Selanjutnya ada implementasi penggunaan sistem point of sale atau POS. Yang ketiga ini ada pelatihan untuk penggunaan sistem akuntansi. Dan yang terakhir ini ada audit internal secara berkala. Oke, yang pertama ini ada penggunaan perangkat lunak. Penggunaan perangkat lunak akuntansi merupakan langkah strategis untuk menggantikan pencatatan manual yang saat ini digunakan oleh Ambararuni. Perangkat lunak akuntansi dirancang untuk membantu Ambararuni dalam mencatat, mengelola, melaporkan, dan data keuangan dengan lebih mudah, cepat, dan akurat. Berikut ini ada beberapa pilihan perangkat lunak yang sesuai untuk usaha jasa laundry seperti Ambararuni. Di antaranya adalah yang pertama ini ada journal.id. Journal.id adalah perangkat lunak berbasis cold yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan keuangan, terutama bagi usaha kecil hingga menengah. Dengan menggunakan journal.id dapat membantu Ambararuni
Laundry and Dairy Cleaning dalam mencatat transaksi dan menyusun laporan keuangan yang lebih efisien. Fitur berikut ini adalah fitur utamanya, yaitu pencatatan transaksi otomatis, yaitu semua transaksi seperti layanan laundry, pembelian bahan baku, dan pengeluaran operasional dapat dicatat secara otomatis tanpa kesalahan manual. Yang kedua ini ada laporan keuangan real time, yaitu memungkinkan pemantauan laporan laba rugi, arus kas, dan neraca kapan saja dan di mana saja, dan membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Dan yang terakhir ini ada keamanan data, yaitu dengan teknologi berbasis cloud, data keuangan Ambararuni tersimpan dengan aman dan terlindungi dari resiko kehilangan. Dan selanjutnya ini ada QuickBooks, yaitu perangkat lunak akuntansi yang intuitif dan fleksibel, sangat cocok untuk kebutuhan operasional Ambararuni. Fitur utamanya meliputi yaitu antarmuka user friendly, yaitu sangat mudah digunakan bahkan oleh pengguna yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Yang kedua ini ada pencatatan terintegrasi, yaitu mencatat semua transaksi seperti pemasukan dan layanan laundry dan pengeluaran rutin secara otomatis, mengurangi resiko kesalahan. Dan yang selanjutnya ini ada laporan keuangan yang disesuaikan, yaitu memberikan laporan keuangan khusus seperti laporan pendapatan harian atau mingguan untuk kebutuhan bisnis laundry. Dan yang keempat ini ada akses mobile, yaitu memungkinkan pemilik Ambararuni untuk memantau keuangan bisnis kapanpun dan dimanapun sesuai aplikasi mobile. Dan yang terakhir ini ada pengingat otomatis, yaitu memberikan pengingat untuk jatuh tempo pembayaran, supplier atau tugas lainnya, dan memastikan tidak ada kewajiban yang terlewat. Dan yang terakhir ini ada Akurat, yaitu aplikasi akuntansi lokal yang sangat relevan untuk kebutuhan usaha kecil dan menengah seperti Ambararuni. Fitur unggulan dari Akurat ini meliputi yang pertama ini ada pencatatan transaksi lengkap, yaitu modul komprehensif untuk mencatat pendapatan dari layanan, pengeluaran bahan baku untuk laundry, gaji karyawan, hingga biaya operasional lainnya. Yang kedua ini ada pelaporan keuangan standar Indonesia, yaitu Akurat menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku, termasuk pajak seperti PPh dan PPN. Dan yang ketiga ini ada pengelolaan stok, yaitu mempermudah pengelolaan bahan laundry seperti deterjen, pelembut, dan plastik kemasan, sehingga stok selalu terkendali. Dan yang keempat ini ada sistem pajak terintegrasi, yaitu membantu menghitung dan melaporkan pajak dengan lebih efisien dan memastikan kepatuhan perpajakan. Dan yang terakhir ini ada fleksibilitas penggunaan, yaitu bisa digunakan melalui desktop untuk di stabilitas atau full untuk akses yang lebih praktis dan fleksibel. Selanjutnya, implementasi penggunaan sistem point of sale atau POS. Sistem point of sale adalah solusi teknologi yang dirancang untuk mempermudah pengelolaan transaksi harian, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Dalam konteks perusahaan jasa laundry, penggunaan POS dapat diintegrasikan dengan perangkat lunak akuntansi untuk mengotomatisasi proses pencatatan transaksi. Berikut penjelasan rinci tentang manfaatnya. Yang pertama, penginputan transaksi secara otomatis. Dengan sistem POS, kasir cukup memasukkan layanan yang dipilih pelanggan, misalnya cuci kering, setrika, atau layanan tambahan lainnya. Sistem akan otomatis menghitung total biaya berdasarkan tarif yang sudah diatur sebelumnya. Kemudian pembayaran yang lebih cepat. POS mendukung berbagai metode pembayaran seperti tunai, kartu debit atau kredit, atau dompet digital. Integrasi ini meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk mencatat pembayaran secara manual. Kemudian struk otomatis. Setelah transaksi selesai, sistem langsung mencetak struk dengan detail layanan, harga, dan metode pembayaran tanpa perlu penulisan manual. Selanjutnya,
Pelatihan untuk penggunaan sistem akuntansi. Agar perangkat lunak dan sistem digital dapat digunakan secara maksimal, perusahaan perlu memberikan pelatihan intensif kepada staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan bahwa staf memahami sepenuhnya cara mengoperasikan perangkat lunak akuntansi seperti Journal ID, QuickBooks, atau Accurate, serta cara memanfaatkan fitur-fitur yang ada untuk mendukung pencatatan transaksi, pembuatan laporan keuangan, dan pengelolaan data secara efisien. Pelatihan juga mencakup pemahaman tentang keamanan data untuk memastikan bahwa informasi keuangan perusahaan tetap terjaga. Dengan pelatihan yang memadai, staf dapat bekerja lebih cepat dan mengurangi resiko kesalahan pencatatan, sehingga meningkatkan keakuratan dan keandalan laporan keuangan. Penggunaan sistem yang benar juga akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena dapat memaksimalkan investasi dan teknologi yang telah diterapkan. Oke, selanjutnya audit internal secara berkala. Untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan akuntansi yang baru diimplementasikan berjalan dengan baik, perusahaan perlu melakukan audit internal secara berkala. Audit ini berfungsi untuk meninjau apakah semua proses pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian atau potensi kesalahan yang mungkin terjadi. Selain itu, audit juga membantu mengukur efektivitas perangkat lunak akuntansi yang digunakan, seperti Accurate. Dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, hasil audit dapat digunakan untuk memberikan umpan balik kepada manajemen terkait aspek yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki dalam sistem pengelolaan keuangan. Dengan melakukan audit secara rutin, Ambaruni Laundry dan Dry Cleaning dapat menjaga konsistensi kualitas laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku, dan meningkatkan efisiensi proses pengambilan keputusan berdasarkan data keuangan yang akurat. Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi tersebut, diharapkan Ambaruni Laundry and Cleaning dapat mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan, mulai dari penggunaan kesalahan pencatatan hingga pengelolaan data keuangan yang lebih terorganisir. Perusahaan juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Hal ini mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih baik, membantu perusahaan mengoptimalkan operasionalnya, serta membuka peluang untuk meningkatkan daya saing di pasar jasa laundry. Melalui sistem pengolahan akuntansi yang efisiensi, perusahaan dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan bisnis jangka panjang. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Ambaruni Laundry dan Dry Cleaning ini beroperasi udah dari sejak 1992, yang dimana Ambaruni Laundry ini masih menggunakan pencatatan manual yang sangat rentan terhadap kesalahan, sulit melacak transaksi besar, dan beresiko kehilangan data. Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, itu diperlukan sistem modern seperti perangkat lunak akuntansi berbasis cloud untuk mempermudahkan pencatatan, menghasilkan laporan keuangan real-time, dan mengurangi kesalahan. Berikut ini adalah dokumentasi saat kami mewawancarai pemilik perusahaan yaitu Laundry Ambararuni. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami tentang analisis informasi akuntansi perusahaan jasa laundry. Kami berharap informasi yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan, dan kami memohon maaf apabila ada kekurangan selama penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.